Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Acaska. Saya izin menjelaskan untuk laporan kegiatan kerja profesi saya yang akan saya presentasikan. Yang pertama daftar isi ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan umum, bab 3 pelaksanaan kerja profesi, dan yang bab 4 adalah penutup. Kerja profesi adalah sebuah program yang diberikan kepada mahasiswa oleh lembaga pendidikan atau universitas untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dengan bidang yang relevan sesuai dengan program studi atau bidang pekerjaannya. Melalui pelaksanaan kegiatan kerja profesi ini, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam pada dunia kerja, serta dapat mengembangkan kemampuan dinamika dan lingkup kerja yang sebenarnya. Kerja profesi merupakan salah satu syarat kelulusan yang harus dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jaya yang dilakukan selama minimal 150 jam, atau sekitar 1 bulan di instansi atau perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan magang. Mahasiswa melaksanakan magang di perusahaan PT KM Plus Consulting yang ditempatkan di bagian marketing sebagai customer relation. Maksud dan tujuan yang pertama ada maksud kerja profesi sebagai syarat wajib mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dalam menuntaskan kerja profesi. Yang kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan dan keterampilan di bidang marketing. Tujuan kerja profesi yang pertama yaitu mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan pada bidang yang diminati oleh mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama di perkuliahan. Tempat kerja profesi yaitu ada di Office 88 di Kota Kasablanka di Gedung A lantai 7 di Tebet, Jakarta Selatan. Timeline dari pelaksanaan kerja profesi saya itu dari November, mahasiswa mencari perusahaan untuk melakukan kegiatan kerja profesi. Di Desember, mahasiswa mulai mengirimkan CV kepada perusahaan. Setelah dapat kabar kalau mahasiswa keterima, langsung interview dan besoknya kita langsung memulai kegiatan kerja profesi. Saat Januari, mahasiswa selesai melaksanakan kerja profesi, dan Februari sampai April adalah praktikan melaksanakan pembuatan laporan kerja profesi. Dua, sejarah perusahaan PT KM Plus Consulting ini merupakan sebuah perusahaan manajemen consulting yang bergerak di bidang jasa dan menawarkan konsultan manajemen. KM Plus merupakan konsultan unggulan di bidang manajemen pengetahuan di Indonesia yang uh, bertekad untuk memberikan layanan terbaik melalui konsultasi dan workshop. Dalam kurun waktu 15 terakhir, KM Plus telah mengembangkan beragam metodologi dan program dalam manajemen pengetahuan, inovasi kepemimpinan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan umum perusahaan yaitu mengadakan workshop bersama klien, yang kedua mengadakan meeting terkait proyek yang sedang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan, yang ketiga mengajak kerjasama dengan perusahaan lain dan mengadakan meeting dengan tim human resource dari perusahaan lain, mengadakan meeting bersama tim internal guna untuk mengevaluasi kegiatan selama seminggu ke belakang. Yang terakhir ada gathering online dan gathering offline. Berikut ini beberapa proyek atau pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama kegiatan profesi di PT KM Plus ini. Yang pertama ada melakukan analisis website, mempelajari mengenai produk-produk KM Plus, mencari kontak klien melalui LinkedIn, membuat list data calon-calon kontak dan menambahkan data dari data yang sudah ada. 5. Mengontak klien melalui email dengan data yang sudah dibuat, dan 6. Mengikuti workshop. Pelaksanaan kerja yaitu selama 213 jam terhitung dari mulai tanggal 11 Desember sampai dengan 19 Januari 2024. Yang dilakukan secara work from office, yang dimulai dari pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Kendala yang dihadapi adalah tugas mahasiswa yang belum jelas saat minggu pertama, dikarenakan mentor yang sedang tidak berada di kantor, jadi mahasiswa tidak dapat deskripsi pekerjaan yang jelas. Yang kedua itu data dari klien PT KM Plus ini terjadi kesalahan dan terjadi pengiriman selama 2 kali kepada klien yang sama. Yang ketiga, banyaknya kegiatan dari perusahaan PT KM Plus ini yang terjadi secara mendadak karena terjadinya keterlambatan informasi dari tim operasionalnya. Dalam mengatasi kendala yaitu mahasiswa melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor dengan menanyakan, meminta tugas kepada staf kantor di bagian marketing, dan akhirnya staf kantor tersebut memberikan pekerjaan untuk mahasiswa yang melaksanakan kerja profesi. Yang kedua, solusinya adalah dengan melakukan perubahan pada spreadsheet data klien dan membuat checklist kepada klien yang sudah dikontak dan beserta membuktikan bahwa mahasiswa juga membuat spreadsheet untuk dan memisahkan data dari internal kantor dan juga mahasiswa magang. Yang ketiga adalah mengatasi kendala tersebut dengan tim operasional yang terlambat, yaitu mahasiswa berinisiatif untuk menanyakan kegiatan untuk seminggu ke depan. Pelajaran diperoleh yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman yang nyata di dunia pekerjaan dan juga mampu untuk beradaptasi. Untuk kedua, mahasiswa berlatih untuk berkomunikasi antar rekan kerja dan juga mahasiswa dapat berlatih berkoordinasi dengan tim. Yang ketiga, mahasiswa belajar dalam menghadapi tantangan yang terjadi di lapangan, seperti pada saat awal masuki kantor dan tidak mendapatkan job desk, kita harus bertanya kepada mentor kita, karena itu adalah kewajiban mahasiswa magang. Kesimpulan kegiatan kerja profesi ini adalah salah satu kegiatan yang sangat penting bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya.
dan kegiatan ini mahasiswa dapat banyak mengembangkan keterampilan di bidang yang diminati oleh mahasiswa Universitas Mangunjaya. Selama melaksanakan kerja profesi, mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman dan juga wawasan di bidang marketing, khususnya di pengolahan data klien, dan juga mahasiswa dapat mempelajari perilaku antar perusahaan dan dengan klien. Perannya bagi mahasiswa sebaiknya sebelum melaksanakan kegiatan kerja profesi, mahasiswa harus memiliki dulu keterampilan seperti di Microsoft Word dan Microsoft Excel dan juga aplikasi seperti Canva. Yang kedua itu mahasiswa dapat menunjukkan sikap untuk disiplin dan bertanggung jawab saat melakukan kerja profesi di perusahaan. Bagi Universitas Mangunjaya yaitu dapat membantu mahasiswa untuk melakukan kegiatan profesi dalam tahap persiapan, seperti dalam tahap untuk mahasiswa menemukan bidang yang diminati, dan juga diharapkan UNIF dapat menghubungkan mahasiswa dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung oleh Jaya Group. Yang kedua, UNIF diharapkan dapat memberikan pelatihan mengenai bidang yang diminati oleh mahasiswa. Yang terakhir, saran bagi perusahaan yaitu perusahaan dapat lebih komunikatif dengan mahasiswanya agar hubungan antar perusahaan dan mahasiswa lebih baik. Yang kedua itu perusahaan dapat memiliki fasilitas yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam melaksanakan kerja profesi seperti komputer, meja kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan diharapkan memberikan evaluasi setelah mahasiswa melaksanakan magang agar dapat mengintrospeksi yaitu dari perusahaan maupun dari mahasiswa sendiri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.